Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat otomotif. Hari ini kita kedatangan Hyundai AVK, di mana untuk keluhan konsumen hari ini adalah adanya rembesan oli keluar dari ruang mesin ya. Ini adalah tampakan dari Hyundai AVK, sahabat otomotif. Langsung aja kita cek out ke bagian depan. Nah, ini bagian depan untuk ruang mesin daripada Hyundai AVK. Langsung aja sahabat otomotif, kita cek apakah kebocorannya dan di manakah kebocorannya. Wah, di sini bisa kita lihat ya, ada lemnya udah di atas head. Nah, di sini juga bisa kita raba dari manakah pusat keluarnya oli. Nah, ternyata udah fix bagian atas ya. Nah, di sini bagian atas berarti adalah seal daripada tutup klep itu sendiri, karena tutup klep ini bawahnya ada seal, ada karetnya yang muter ke tutup klep. Nah, ini fungsinya untuk menahan supaya oli itu berada di head ataupun di ruang atas ya. Kalau seal ini sampai bocor berarti oli bisa keluar, dan kalau dibiarkan terus menerus bisa berakibat fatal karena oli berkurang dan mesin bisa terjadi keausan ya. Langsung aja kita bongkar bagian covernya. Tapi untuk terutama untuk kita bongkar adalah bagian tengah ataupun tutup tengah covernya. Kita langsung bongkar menggunakan kunci 10, ada 4 buah baut. Kita bongkar cekidot, langsung kita bongkar. Perlu sahabat otomotif ketahui untuk mengganti busi ataupun mengganti koil. Nah, ini bagian ini nih yang harus dilepas, bagian tengahnya aja. Tapi kalau untuk membuka tutup cover semuanya kita lepaskan sahabat otomotif, karena kita akan mengganti ataupun melihat seal daripada tutup cover itu sendiri, seal valve cover ya. Kita langsung aja lakukan pembongkaran cekidot menggunakan kunci 10. Kita putar-putar sampai bautnya terlepas semua sahabat otomotif. Nah, disinilah fungsi daripada untuk mengecek, sering mengeceknya oli ya. Jangan sampai ada oli itu berkurang ataupun terutama keluar dari adanya kebocoran sahabat otomotif. Langsung aja kita copot. Nah, setelah kita head ini terlepas, yang atas ini terlepas ya, tutup head ini terlepas, yang bagian atas yang tengah bisa sahabat otomotif lihat ya, di situ ada berjejer beberapa koil, terutama ada 4 buah koil di situ ya. Nah, di koil sendiri ada baut pengikatnya, nanti juga kita akan lepaskan. Untuk soketnya juga nanti kita akan lepaskan satu persatu, one by one sahabat otomotif. Untuk bagian luarnya juga kawan nanti kita lepaskan, tapi untuk terutama kita bagian tengah kita lepaskan sahabat otomotif menggunakan kunci 10. Kita lepaskan untuk bagian koil tersendiri. Langsung koilnya kita lepaskan untuk baut pengikat koilnya. Setelah itu jangan lupa untuk soket kita tarik ya, tapi di situ ada pengunci, kita tekan dulu, habis itu kita tarik, kita tekan, habis itu kita tarik. Jangan sampai kabelnya yang ditarik sahabat otomotif, karena bisa putus kalau kabelnya ditarik. Harus berhati-hati saat melepaskan semua jenis soket yang berkaitan dengan kabel sahabat otomotif. Langsung aja setelah soket keluar kita singkirkan, habis itu koil langsung kita cabut dari rumahnya. Oke sahabat otomotif, di sini di bagian bawah koil ada baut pengikat juga yang nanti berhubungan dengan tutup klep ya. Di sini langsung aja kita buka. Untuk membuka tutup klep ataupun tutup head ini sendiri kita buka baut-baut, semua baut pengikatnya kita buka. Bisa sahabat otomotif bisa lihat apabila menghadapi mobil Hyundai AVK nanti semuanya baut di situ kelihatan semua yang otomotif ya, yang harus kita lepaskan. Nah, langsung aja menggunakan kunci 10 kita lepas satu persatu untuk pengikat-pengikat yang menghalangi daripada membuka tutup cover ini sendiri. Oke sahabat otomotif, cekidot, selalu hati-hati dalam proses pembongkaran, terutama siapkan tempat untuk menampung bautnya. Habis itu kita lepaskan juga selang hawanya ya, selang hawanya kita lepas, ada 2, langsung kita lepas yang di bagian pinggir dekat dengan aki. Langsung setelah itu untuk baut-baut pengikat yang ada di pinggir kita lepaskan juga menggunakan kunci 10. Langsung aja eksekusi gaspol sahabat otomotif. Nah, di sini masih menggunakan kunci 10, putar-putar sampai semuanya baut terlepas. Setelah itu lepaskan cover ya. Nah, congkel sedikit, bisa dilihat sobat otomotif, lemnya kemana-mana, berantakan kemana-mana sobat otomotif. Nah, di sini nantinya untuk lem-lem ini sendiri ya kita bersihkan. Nih, ditutup juga ada lemnya sampai kemana-mana, nanti kita bersihkan semuanya sampai merata, muter semuanya sampai merata ya. Tapi dalam proses pembersihan sendiri harus berekstra hati-hati, jangan sampai untuk lem-lem itu sendiri masuk ke ruang mesinnya. Nah, kita harus berhati-hati saat pembersihan.
Nah di sini juga kita cek timingnya. Untuk timingnya kita cek ya juga sobat otomotif, karena udah kita buka, tidak ada salahnya kita cek. Oke, untuk oli untuk lem juga ditutup cover ini juga kelihatannya kemana-mana. Inilah seal yang akan kita ganti nih, dia berada di tutup cover ya. Nih sealnya langsung kita tarik. Ini biasanya sudah mengalami keausan ataupun faktor usia ya. Nah di sini kita nanti akan kita belikan cekidot, langsung kita ganti aja. Nah ini nanti tutup juga kita bersihkan semuanya ya. Oke, untuk tahap pembersihannya sobat otomotif perlu diingat ya, kita membersihkan, kita tarik dari dalam ke arah luar ya, supaya meminimalisir daripada masuknya kotoran ke ruang mesin. Makanya untuk tahap pembersihannya kita tarik ya dari dalam ke arah luar. Makanya harus berhati-hati dalam pembersihan, jangan sampai kotoran itu masuk ke ruang mesin sobat otomotif sampai merata, karena nanti kalau udah merata untuk mencegah atau meminimalisir adanya ganjelan yang menghalangi seal tutup klep itu sendiri ya. Karena kalau rata saya yakin nantinya untuk terjadinya kebocoran akan lebih minim lagi sobat otomotif. Yuk kita bersihkan cekidot menggunakan lap. Di sini kita metodenya jangan terlalu mewah, kita gunakan lap aja supaya bisa bersih ya. Untuk bagian dudukan tutup klep itu sendiri, tutup cover daripada seal valve cover ya, langsung aja cekidot kita yang ditutup juga kita bersihkan. Kita semprot-semprot menggunakan air juga supaya bersih semuanya. Setelah barang itu diberikan, kita kasih lem ya. Ini adalah seal yang akan kita ganti, kita kasih lem tapi yang tipis saja, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu banyak untuk lemnya, karena memang lem sendiri ini fungsinya hanya untuk merekatkan seal ini agar tidak lari nanti saat dipasang ya. Itu aja untuk fungsinya, makanya kita kasih lem tipis, jangan terlalu tebal sobat otomotif ya. Cekidot kita lakukan secara merata. Di sini kita kasih tipis saja, jangan sampai kebanyakan. Kalau nanti kebanyakan belepotan kemana-mana sobat otomotif. Oles-oles saja menggunakan tangan secara merata. Oke, setelah semuanya secara merata kita kira sudah cukup, langsung kita pasang ke tempatnya. Nah inilah letak daripada seal tutup klep itu di sini nih. Dia berada di tutup ataupun di cover tutup klep ya, berada di dalam itu ada rumahnya. Kita langsung masukkan sobat otomotif, kita masukkan secara merata, kita kasih tekanan supaya bisa masuk ke tempatnya sesuai dengan dudukannya. Habis itu yang bagian tengah juga kita kasih lem agar oli itu tidak keluar melalui lubang daripada koil. Langsung aja setelah itu kita pasang sobat otomotif, kita masukkan tutup klep itu kembali. Habis itu kita pasang semua baut pengikatnya, terutama yang di bagian tengah jangan sampai ada yang terlewatkan, karena setelah bagian tengah ataupun koil itu terpasang, kalau ada yang kurang nanti harus membongkar koil lagi. Setelah semuanya terpasang, masukkan kembali untuk koil, kita masukkan kembali. Ini soketnya kita siapkan juga agar nanti tidak mencari-nyari soketnya sobat otomotif. Nah untuk selang-selang hawa juga kita pasang, sudah kita pasang sobat otomotif ya. Langsung aja kita kencangkan. Untuk koil sudah kita masukkan ya, beberapa koil sudah kita masukkan. Langsung aja yang lain juga kita masukkan supaya meminimalisir daripada terjadinya kotoran masuk ke lubang koil ya sobat otomotif. Nih langsung kita masukkan ke tempatnya, slup gitu dong sobat otomotif. Habis itu baut pengikat koilnya juga jangan sampai lupa, dan juga soketnya kita pasang kembali sampai bunyi ceklek sobat otomotif. Nah di sini bisa kalian lihat ya untuk tampak daripada ruang mesin untuk di Hyundai APK. Langsung aja nih untuk baut-baut pengikatnya kita pasang kembali. Untuk soket kita masukkan juga sobat otomotif ya. Nah kalau semuanya sudah terpasang, tinggal kita kencangkan. Ini baut semuanya, baut-baut pengikatnya semua harus kencang, jangan sampai ada yang terlewatkan. Langsung aja kita eksekusi, kita rakit kembali.
Nah, setelah semuanya terpasang kembali ya sobat otomotif, kita cek jangan sampai ada yang terlewatkan, juga kekencangannya kita cek kembali, jangan sampai ada yang masih kendor, karena kalau kendor bisa terjadi kebocoran kembali. Oke, setelah itu tutup bagian tengah, jangan lupa kita pasang kembali sobat otomotif. Baut pengikatnya juga kita pasang kembali. Di sini kita bisa lihat ya, untuk Hyundai APK semuanya udah siap, tinggal baut kita pasang kembali. Untuk pengikat cover tengahnya langsung aja 4 buah baut kita masukkan semuanya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Oke sobat otomotif, selalu pantau untuk cara kerjanya. Menggunakan kunci 10 kita putar-putar dahulu sampai kekencangannya maksimal. Tapi karena ini metode yang kita lakukan pengecekan baut adalah plastik ataupun gampang pecah ya, makanya untuk pengencangan baut sendiri harus disesuaikan dengan media yang kita kencangkan sobat otomotif. Cekidot langsung kita lakukan menggunakan kunci, kita yakinin agar kencang. Kalau semuanya sudah terpasang, kita jangan lupa cek satu persatu ya, jangan sampai ada baut yang terlewatkan, selalu kita ingatkan di sini sobat otomotif. Oke, setelah semuanya terpasang, kita bisa lihat ya, di sini udah semuanya udah terpasang rapi. Langsung aja sobat otomotif kita lihat ya, nih tampaknya sudah semuanya sudah siap, sudah beres, semuanya sudah masuk ke dalam lubangnya, tinggal kita lap-lap agar lebih mengkilat dan kinclong sobat otomotif. Langsung aja kita masuk ke ruang kemudi, kita coba hidupkan. Ini adalah ruang kemudi untuk Hyundai APK ya, dimana untuk menghidupkan mesin ya, kita harus melakukan penginjakan pedal kopling, karena kalau pedal kopling nggak diinjak, mobil ini jenis ini tidak akan nyala. Langsung aja kita nyalakan. Nah, setelah mesin nyala, untuk indikator semuanya udah mati, udah dipastikan tidak ada trouble ya untuk indikator di bagian dashboardnya. Langsung aja kita bagian ke depan ruang mesin lagi, cekidot, kita menuju ke ruang mesin lagi sobat otomotif. Nah, yuk ikuti terus. Nah, di sini mesin udah hidup ya. Sekali lagi setelah mesin ini hidup, kita cek apakah masih ada rembesan atau kebocoran. Setelah seal klep kita ganti, cekidot, langsung kita menggunakan tangan ya, tapi hati-hati ya saat meraba-raba mesinnya, karena mesin ini masih hidup. Kita raba-raba hati-hati, jangan sampai kena panas mesin ini. Yuk langsung aja. Nah, tangan saya rasa udah cukup kering. Kita cek sekali lagi apakah adanya kebocoran setelah mesin hidup beberapa menit. Oke, cekidot, nah ternyata sudah kering, sudah tidak ada kebocoran sobat otomotif. Berarti untuk permasalahan di Hyundai APK untuk hari ini udah clear. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share ya, agar bisa membuat video-video berikutnya yang lebih berguna buat kita semua ya sobat otomotif. Di sini kita sama-sama belajar ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat otomotif.